Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua senantiasa sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semua, putri-putranya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai bahan doa kita pada hari ini dari Mazmur 44. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dipukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan impitan yang menimpa kami? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah doa dari Mazmur Tanggapan, seperti yang pernah saya jelaskan ketika kita mendaraskan Mazmur Tanggapan yang kita pilih setiap hari berdasarkan penanggalan liturgi kita. Mungkin kita heran dan terkejut karena doa-doa yang dipilih dalam Mazmur Tanggapan mungkin tidak sesuai dengan suasana hati kita. Hari ini bagi panjenengan yang bersukacita tentu tidak merasa cocok dengan doa Mazmur ini yang masuk dalam kategori Mazmur ratapan. Suatu seruan dalam kesedihan umat yang berseru kepada Allah. Namun Mazmur ratapan, meskipun isinya berupa ratapan, ratapan itu tidak serta-merta menyalahkan Tuhan, melainkan justru sebagai upaya untuk membangun sikap iman yang semakin kokoh dengan Tuhan. Kedekatan secara rohani, relasi antara umat dan Tuhan, membuat umat sebagaimana direpresentasikan melalui doa pemazmur mengungkapkan apa adanya isi hatinya kepada Tuhan. Maka untuk panjenengan yang saat ini mungkin tidak sedang meratap, tidak sedang sedih, bisa berbela rasa, bisa solider dengan siapa saja yang saat ini diwakili oleh pemazmur menyerukan ratapannya kepada Tuhan. Dan yang penting adalah pemazmur berdoa, bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu? Mengapa
tak kau hiraukan penindasan dan impitan yang menimpa kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau umat tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, tidak mungkin mengungkapkan seruan doa seperti itu. Maka sekalipun berupa Mazmur ratapan, Mazmur tanggapan hari ini tetap mengajak kita untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Itu juga yang dapat kita renungkan dari Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Mari kita baca. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur ratapan yang tadi sudah kita jadikan sebagai doa pembuka dan sejenak kita renungkan, nyambung dengan Injil pada hari ini sebagai satu contoh bahwa di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, bahkan penindasan, keterkucilan mungkin yang kita alami, tidak perlu membuat kita kehilangan iman. Pemazmur memberi contoh, dan Injil pada hari ini kita juga mendapatkan contoh dalam diri orang yang menderita penyakit kusta. Orang yang menderita penyakit kusta pada zaman itu dalam tradisi Yahudi, mereka dikucilkan. Namun mereka punya iman, mereka punya keberanian, mereka datang dan mencari Yesus. Salah satu contoh dalam Injil hari ini disebutkan orang kusta itu. Kita berjumpa dalam Injil tidak hanya satu orang kusta yang datang mencari Yesus. Artinya, meskipun dalam situasi yang dikucilkan, kesulitan, mengalami penindasan, namun mereka datang mencari Yesus, mengandalkan Yesus. Dan karena itu, Yesus bertindak. Yesus memberikan yang terbaik kepada siapapun yang datang kepadanya, mengandalkan kekuatannya. Yesus memberikan kesembuhan. Maka, seperti orang Jawa mengatakan, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, seperti yang diserukan oleh pemazmur tadi. Tuhan, mengapa engkau tidur? Bangunlah.
bagi kita, Gusti mboten sare. Allah selalu peduli kepada kita. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita, bahkan kerap kali di luar dugaan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat iman untuk percaya kepada Yesus. Keluhan-keluhan kita, ratapan-ratapan kita akan diubah menjadi nyanyian dan tarian syukur. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihibur, yang lemah dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam